Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sama seperti Rusia, China juga berdiri mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Dukungan itu tak hanya berupa retorika belaka tapi sudah dibuktikan dengan berbagai aksi. Bahkan baru-baru ini China mengirimkan kapal tempurnya ke sekitar Laut Gaza. Apakah ini pertanda China siap menggempur Israel? Seperti apa gempuran kekuatan militer China saat ini? Tonton terus dan simak video ini hingga akhir, agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Silih berganti pemimpin negara mengutuk tindakan kejam Israel. PBB bahkan mengusulkan gencatan senjata, atas apa yang terjadi di antara Hamas dan Israel. Sayangnya Israel sama sekali tak mendengarkan solusi yang telah ditawarkan. Malah serangan ke Gaza semakin menjadi-jadi. Apalagi didukung oleh sekutu setianya Amerika Serikat, dukungan itu dibuktikan dengan pengiriman kapal induk USS Geral ARF ke Laut Mediterania Timur. Sikap keras kepala Israel pun mendatangkan respon dari China. Selama ini Israel dan China adalah mitra dagang saat Israel mulai membombardir Gaza. China menarik investasi miliaran dolar di bidang infrastruktur, teknologi tinggi. Sikap China ini pun membuat Israel kesal setengah mati, pasalnya penarikan investasi itu sangat merugikan ekonomi Israel, apalagi China adalah mitra dagang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selain itu dukungan China kepada Palestina juga dapat dilihat dari sikap China yang tak mengecam aksi para pejuang Hamas tanggal 7 Oktober. Lalu bagi China, apa yang dilakukan Hamas sesungguhnya adalah upaya mempertahankan hak rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara terang-terangan menyatakan bahwa negaranya akan terus berpihak pada perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam menjaga hak-hak nasional mereka, China juga secara kompak bersama Rusia memveto draft resolusi rancangan Amerika Serikat soal Israel dan Hamas di rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. China melihat bahwa Amerika hanya menyerukan jeda kemanusiaan untuk pengiriman bantuan, bukan mengarah pada adanya gencatan senjata. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat atau Chinese People Liberation Army yang disingkat telah mengirimkan 6 kapal perang ke Timur Tengah. Kapal itu terdiri dari kapal perusak berpeluru kendali, kapal pasukan terintegrasi, dan kapal frigate. Keberadaan kapal-kapal tersebut bertepatan dengan seruan Xi Jinping untuk kejahatan senjata dan koridor kemanusiaan di Gaza. Armada itu pun berada di lokasi yang sama dengan kapal perang yang dikirim Amerika Serikat. Tentu kondisi ini berpotensi meningkatkan ketegangan, apalagi China dan Amerika Serikat adalah dua negara yang sedang tidak akur. Armada China yang berada di Laut Mediterania hanyalah segelintir kekuatan militer yang dikerahkan China. Masih banyak alutsista hebat dan mematikan yang dimiliki oleh negeri tirai bambu tersebut. China menepati posisi ketiga dalam peringkat kekuatan militer dunia melalui Global Firip. Pencapaian sebaik itu ternyata diiringi dengan anggaran pertahanan yang fantastis. China menganggarkan 55 triliun yuan atau setara dengan 3.432 triliun. Anggaran ini menjadi yang tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. China memiliki jumlah populasi terbanyak di dunia. Berdasarkan data tahun 2021, penduduk China sudah menyentuh angka 14.412 miliar jiwa. Wajar jika personil militernya menjadi yang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Total ada 3.135.000 personil militer, ada 2 juta tentara aktif, 510.000 personil cadangan, dan 625.000 pasukan paramiliter. Dalam keadaan mendesak, China juga bisa mengerahkan partisipan mereka yang berasal dari peserta wajib militer. Program wajib militer atau WAMIL ini telah dilakukan sejak beberapa dekade lalu. Jutaan personil negeri tirai bambu ini terbagi menjadi personil Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Angkatan Laut China adalah salah satu yang paling ditakuti negara-negara di dunia. Dalam 10 tahun terakhir Xi Jinping telah berhasil membangun angkatan laut terbesar di dunia, disertai jumlah kapal perang dan kapal selam terbanyak di dunia. Dengan jumlah 777 unit, mengalahkan Amerika Serikat, yang hanya punya 490 unit. Mereka juga memiliki 3 kapal induk, yang diberi nama Liaoning Shandong, dan Fujian Liaoning, adalah kapal induk pertama milik China. Sebenarnya, kapal ini adalah kapal bekas Ukraina, yang kemudian dibeli dan dimodifikasi oleh China. Shandong sendiri merupakan kapal induk yang sepenuhnya
Dirancang dan dibangun di Tiongkok, kapal ini mulai dioperasikan pada tahun 2019 terakhir. Ada kapal Fujian kapal induk tipe 003, yang diluncurkan pada Juni tahun 2022 lalu di Shanghai. Kapal ini merupakan kapal perang tercanggih yang pernah dibuat oleh China. Fujian juga sekaligus menjadi kapal induk pertama milik China, yang menggunakan ketapel elektromagnetik, untuk meluncurkan lebih banyak jenis pesawat. Termasuk pesawat tempur yang lebih berat, dan lebih canggih, kapal ini juga memiliki bobot 80.000 ton. Yang setara dengan kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu Fujian juga dapat mengangkut 2.700 awak, dan 85 datasemen laut untuk melakukan misi pencarian. Dan penyelamatan jangkauan operasional mencapai 10.000 mil, tanpa pengisian bahan bakar. Kapal induk ini digerakkan dengan 2 generator turbin gas, beserta 4 generator diesel listrik yang dapat menghasilkan 150 MW listrik. Selain kapal induk, China juga memiliki 50 unit kapal perusak, 43 unit frigate, 72 korvet, 728 unit kapal selam, 150 unit kapal patroli, dan 36 unit kapal penyapu ranjau, dengan semua alutsista yang dimiliki China. Pantas saja Komandan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat, Carl Thomas, mengaku akan kewalahan melawan Angkatan Laut China. Angkatan Laut China sangat besar, jumlah personil aktifnya 300.000 orang, akan berat sekali jika harus berhadapan dengan mereka dari Angkatan Laut kita. Pindah ke Angkatan Darat, China memiliki 2.545.000 personil, Angkatan Darat mereka mengoperasikan 4.950 unit tank. Salah satu tank lapis baja tercanggih yang China miliki, adalah tank tipe 99A. Sebenarnya tank ini merupakan pengembangan dari Mbet tipe 98. Tampilannya masih mirip tapi ada beberapa yang dimodifikasi, terutama di bagian lapis baja, yang lebih kokoh dari sebelumnya. Ketebalan pelindung bajanya sudah mencapai 1000 hingga 1000 mm. Tank ini sedikit meniru desain dan teknologi dari kendaraan tempur milik Rusia. Dan telah diproduksi sebanyak 600 unit, tank ini memiliki berat 54 ton dan bisa mengangkut 3 awak. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem pencegah kebakaran otomatis. Tank tempur ini dijalankan dengan mesin diesel bertenaga 1500 horsepower. Dengan kecepatan 80 km per jam dan bisa menempuh jarak 400 km. Selain tank, China juga memiliki kendaraan lapis baja sebanyak 174.300 unit. Jumlah ini menempatkan China sebagai negara kedua kendaraan lapis baja terbanyak setelah Amerika Serikat. Janet juga memiliki alat tempur lain berupa artileri swagerak sebanyak 2.795 unit. Artileri tarik 1.434 unit dan peluncur roket sebanyak 3.145 unit. Di Angkatan Udara China memiliki 400.000 personil, yang dibekali dengan berbagai jenis senjata, salah satunya adalah jet tempur, yang jumlahnya mencapai 100 unit. Salah satunya adalah jet tempur siluman, atau generasi kelima yang bernama Chengdu J-20, yang menjadi jet tempur terbaik milik China. Jet ini dirancang untuk menjadi jet tempur multiperan yang superior di udara. Mampu menggelegar serangan ke darat, dan melakukan perang elektronika. J-20 menggunakan 2 mesin Wa-10C, yang transinspirasi dari mesin Al-31F Rusia. Jet ini juga memiliki kecepatan tempur Mach 2, dengan radius tempur lebih dari 100 km. Kedepannya Sinaga perkasa ini akan memainkan peran penting, dalam pertempuran udara. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, dengan kekuatan militer yang sangat besar, akankah negeri China mampu memukul mundur Israel, dan memberikan kemerdekaan bagi Palestina? Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.